Beberapa ulama itu saking tidak mau waktunya terbuang, kalau ada tamu, apa yang dia lakukan? Dia suruh tamunya untuk serut-serut pensilnya. Ya, dulu kan pensil kan kayu, diserut supaya tajam kayak pensil, kemudian nanti dicelup dengan tinta, kemudian ditulis. Celup tinta lagi, tulis, kering tintanya, celup lagi, seperti itu. Jadi dia suruh dia dan tamunya supaya tidak buang-buang waktu, daripada kosong waktunya ngobrol tidak jelas, lebih baik serut alkoholan gitu, pena. Nah itu bagaimana waktu itu dijaga betul-betul. Bagaimana waktu itu dijaga betul-betul. Kemarin ya, ini saya cerita kenapa saya bisa suka dengan membaca ya. Kenapa saya bisa suka membaca? Waktu di awal-awal S2, masa S2 ya. Dosen saya bilang seperti ini. Saya mau bikin gudang ilmu di kepalamu sama. Uridu an asna' laka makhzunan ilmiyan. Saya mau bikin kamu di kepalamu gudang. Mumpung tesismu nanti berjudulnya tentang NU Muhammadiyah ya. Tesis saya tentang NU Muhammadiyah. Jadi dia mau bikin makhzun ilmi fil fiqh Syafi'i. Jadi beliau suruh saya baca kitab Al-Bayan 10 jilid dalam 2 bulan. Ya. 10 jilid, 1 jilid itu mungkin 400 halaman. 400 sampai 500. Jadi saya paksa baca. Ya, saya paksa baca. Dan lama-lama ketika selesai, alhamdulillah, selesainya 2 bulan lebih ya, karena tidak bisa 2 bulan ya, karena ada anak istri juga. Tapi itu menurut saya masa paling terpuruk saya waktu itu, suruh baca banyak halaman ya dalam beberapa hari. Tapi setelah itu, ketika tidak membaca, jadi bad mood. Hendak baca 10 halaman saja dalam 1 hari itu bad mood ya. Biasa anak istri yang kena kena batunya ya. Tunggu dulu, jangan ganggu saya, mau dulu membaca dulu biar sedikit ya. Jadi membaca itu sebenarnya pertama waktu Anda yang harus atur dengan baik. Yang kedua, mulai dengan paksa. Ya. Ada ya permisalan yang terkenal ya. Talabtul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa ya. Saya awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah. Kalau orang dulu itu menuntut ilmu supaya bisa masuk pesantren dulu ya. Karena di pesantren makannya gratis dulu ya. Sekarang bayar juga ya. Makanya ini makalah yang terkenal dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu bersaudara, ya. Dan bapaknya itu seorang yang penenun ya, penenun itu kain. Bapaknya itu tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Akhirnya disuruh untuk masuk di madrasah, pesantren, supaya bisa makan di situ. Tapi lama-lama jadi Imam Ghazali. Ya. Makanya itu makalah yang terkenal ya. Perkataan yang terkenal, talabtul ilma li ghairillah. Saya awalnya menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa aba an yakuna. Maka ilmu itu seakan ilmu itu mengatakan saya tidak mau kecuali atas demi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini memang teori ya, semua susah kita praktekkan. Ini semua teori. Tapi nanti prakteknya akan antum lakukan sendiri ya. Kemudian ya apa lagi penyebab kedua? Ya, tadi sudah disebutkan sama Ustadz. Cepat bosan ya. Yang kedua coba saya tunjuk-tunjuk ya. Atau ada yang bisa angkat tangan? Sebab kedua. Atau kita coba yang mahasiswa baru ini atau siswa baru ini. Apa kira-kira penyebab cepat bosan? Penyebab siswa sekarang, anak muda malas belajar. Ada? Terlalu banyak main HP. Terlalu banyak main HP, ya.
Ya bisa ya, sama dengan hampir sama dengan tadi. Ya, terlalu banyak main HP, akhirnya terbiasa main HP bukan terbiasa betul. Ya, ala bisa karena biasa. Ada contoh lain? Ya, tafadhol Ustaz. Bergantung pada internet. Betul, ya. Kalau di sini di teks saya ada saya sebutkan terbiasa dengan hal-hal yang instan. Ya. Ketika otak Anda terbiasa dengan hal instan, ya, tidak bisa sulit untuk melakukan proses yang sulit. Terbiasa hal kan misalnya contoh ya, orang yang terbiasa makan mie instan tiap hari sulit memasak hal-hal yang berat. Tidak mungkin dia bikin coto dari awal. Coto dari nol. Apa itu coto dari nol? Beli kacangnya, ya, beli rempah-rempahnya, disangrai, kemudian di blender, kalau orang dulu ditumbuk, ya, sampai halus, kemudian dimasak dan sebagainya. Tapi karena dia terbiasa dengan mie instan, akhirnya mie instan terus yang dia masak. Itu terus sampai akhirnya masuk rumah sakit, dioperasi dan apalagi tidak saya sebutkan ya. Ya. Apalagi di zaman kita ini Cocok yang dibilang Ustaz tadi, ya, terbiasa dengan hal yang instan. Ulama dulu, para ikhwah sekalian, untuk satu hadis saja safar, ya, dari Baghdad ke Mesir, perjalanan 2 bulan, cuma untuk memastikan saja satu hadis. Ini hadisnya sudah dia tahu, cuma tapi memastikan saja, karena dia tahu ada perawi lain selain dia. Jadi dia meriwayatkan hadis, dan ada dia tahu di Mesir orang yang meriwayatkan hadis yang sama. Ini sudah dia tahu, tapi dia untuk memastikan saja safar ke Mesir. Ini bagaimana semangatnya ini orang-orang yang dulu ini belajar, ya, sampai safar. Bukan naik pesawat, bukan naik sepeda, ya, jalan kaki. Naik onta, ya. Pinjam dari ya. Ini lihat semangatnya ulama dulu, ikhwah sekalian. Ya, bagaimana untuk satu hadis saja mereka rela untuk bersafar. Dulu itu tidak ada namanya download PDF. Ya, tidak ada namanya beli buku. Yang ada adalah apa? Menulis, menyalin buku. Jadi di sana dulu ada namanya nusakh dulu, ya, ada namanya nusakh. Jadi kita bayar dia. Kalau sekarang bayar kan bukunya langsung ada. Dulu tidak. Ada 2 opsinya antum. Antum bayar orang untuk salin itu semua dan menunggu berhari-hari berbulan-bulan, atau antum sendirian salin. Dan banyak ulama dulu yang tidak ada uang, akhirnya menyalin sendiri. Jadi dia sudah menyalin, masuk ilmunya di kepalanya, ya. Tapi kita sekarang, ya, alhamdulillah, ya, ingin ilmu yang instan dan cepat. Ini alhamdulillah kita semua sudah ada buku. Dan sudah kita bisa pelajari di situ. Dan insya Allah dengan adanya buku itu kita bisa belajar, ya. Meskipun tidak sesulit ulama dulu untuk mendapatkan buku, tapi buku yang Anda pegang itu lebih bagus daripada apa-apa yang Anda baca di internet, ya. Ujungnya ke sana. Ya, apalagi kira-kira? Ada tambahan? Ada tambahan? Ya, silakan. Kurangnya rasa ingin tahu, ya. Jadi ilmu itu ada syahwatnya, ya. Ilmu itu ada syahwatnya. Jadi ada disebutkan, ya, al-manhumatan la yashba'an. Ada 2 jenis orang yang tidak akan pernah kenyang.